Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pengambilan keputusan. Baiklah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Faisal Alfasi dan teman saya Wendy Andrian. Baiklah, di pembahasan pertama yaitu hakikat pengambilan keputusan. Hakikat pengambilan keputusan adalah tindakan dalam mengeluarkan keputusan yang bersifat taktis maupun operasional seperti membuat program yang ingin dicapai. Strategi pelaksanaannya dan strategi pemecahan masalah melalui suatu keputusan yang didasarkan pada hasil pemilihan beberapa alternatif masalah yang telah ditetapkan untuk pencapaian tertentu. Pembuatan keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi masalah, permusuhan masalah, dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan perhitungan dan berbagai dampak yang mungkin timbul dalam tahap implementasi atau personalisasi. Pimpinan harus membuat banyak keputusan rutin dalam rangka mengendalikan kegiatan sesuai dengan rencana dan kondisi yang berlaku. Sedangkan dalam tahap pengawasan yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dari pembuatan keputusan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu apakah pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan merupakan bisa dianggap sebagai suatu hasil atau sebuah keluaran dari sebuah proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan sebuah jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap pada proses pengambilan keputusan selalu mendapatkan satu pilihan final. Pada pengeluarannya bisa berupa sebuah tindakan atau aksi atau juga sebuah opini terhadap pilihan tersebut. Menurut SP Siagian, menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah sebuah pendekatan yang sistematis terhadap sebuah hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil suatu tindakan yang menurut perhitungan adalah suatu tindakan yang paling tepat. Kemudian menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan ialah suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan yang sebagai cara pemecah masalah. Dan yang terakhir ialah menurut George R. Terry, menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah suatu pemilihan alternatif tingkah laku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Untuk penjelasan yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Wendy Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Andrian dari kelompok 12. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Faisal. Selanjutnya yaitu metode pengambilan keputusan. Metode pengambilan keputusan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu metode pengambilan keputusan secara konsensus. Dalam pengambilan keputusan dengan cara ini, semua kekhawatiran, ide, dan pendapat bisa dipertimbangkan oleh semua anggota dengan mendengarkan secara seksama agar bisa sesuai untuk kebutuhan semua orang. Yang kedua, memberikan perintah. Untuk melakukan ini, kita tidak perlu berkonsultasi dengan tim. Nah, umumnya gaya keputusan seperti ini dilakukan oleh para eksekutif. Dipandang efektif jika segala sesuatunya berjalan dengan begitu cepat dan tim butuh saran dengan segera. Meski begitu, sayangnya keputusan ini kerap menghasilkan solusi yang tidak tepat karena tanpa pemikiran yang matang. Yang ketiga yaitu melakukan voting. Keputusan secara voting atau pemungutan suara dilakukan untuk mengumpulkan masukan dari banyak orang tanpa perlu waktu yang lama dan penuh dengan perdebatan. Dengan melakukan pemungutan suara juga berarti turut menegakkan sistem demokrasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu dengan cara berkonsultasi. Lewat metode ini kita mengundang orang lain untuk memberikan saran yang bisa memengaruhi proses pengambilan keputusan. Biasanya orang yang kita ajak untuk berkonsultasi adalah seorang pakar seperti konsultan atau karyawan yang dianggap memahami masalah tersebut. Kelima yaitu berkolaborasi. Bila kita memiliki rekan kerja di tim lain yang memiliki perspektif berbeda serta bisa memberikan solusi secara seimbang, maka opsi ini
bisa kita pertimbangkan, karena dengan kolaborasi ini kita dapat menemukan solusi dari masalah lewat kolaborasi dengan tim lainnya untuk menemukan ide pemecahan masalah yang tepat. Selanjutnya yaitu teori pengambilan keputusan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori rasional komprehensif. Teori rasional komprehensif ini menurut hal-hal yang tidak rasional dalam diri pengambil keputusan. Asumsinya adalah seorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenai berbagai alternatif, menengahi berbagai alternatif sehingga mampu meramalkan secara tepat akibat dari pilihan alternatif yang ada, serta memperhitungkan asas biaya manfaatnya dan mempertimbangkan banyak masalah yang saling berkaitan. Kedua, teori incremental. Teori ini dalam mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, teori pengamatan terpadu atau mixed scanning theory. Beberapa kelemahan tersebut menjadi dasar konsep baru, yaitu seperti yang dikemukakan oleh ahli sosiologi organisasi Aital Edzoin, yaitu pengamatan terpadu atau mixed scanning sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Keputusan-keputusan inkremental memberikan arahan dasar dan melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan fundamental sesudah keputusan-keputusan itu tercapai. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.